Li, Wan Mudali, dapur sudah dihabiskan oleh Nona Su. Pergi sana. Maaf ya, saya memang terlahir dengan perut besar. Saat umur 3 tahun, saya bisa makan 5 ember nasi. Saat umur 5 tahun, saya bisa makan seekor sapi utuh. Tadi saya sedang ingin makan babi. Apa Tuan Mudali takut? Sudahlah, sudahlah. Kalau bukan karena perjanjian pernikahan kita dan ibuku memaksaku menikahimu untuk punya anak agar bisa memberikan perusahaan kepadaku, wanita sepertimu tidak akan pernah aku lirik. Besok sebelum pernikahan kau, wanita murahan ini harus menghilang. Cincin saya sudah kau lihat, masih merasa sial juga. Kau anggap aku mesin untuk melahirkan anak dan menghasilkan uang. Ibu tiri memang jahat. Aku lebih baik menikah dengan pengemis daripada menikah dengan pria manja sepertimu. Hei pengemis, apa kau tertarik untuk menggagalkan pernikahan? Jika berhasil, kuberikan kau 100 juta rupiah. Nona, saya tidak ingin menikah. Tidak mau? Dah, kalau begitu saya cari orang lain saja. Tapi menggagalkan pernikahan. Kedengarannya cukup menarik. Keluarga Lee selalu mementingkan reputasi. Jika aku memintanya berpura-pura menjadi suamiku untuk menggagalkan pernikahan, keluarga Lee tidak mungkin memaksa seorang wanita yang sudah menikah. Jadi sudah diputuskan. Besok di Hotel Haidao, jangan sampai terlambat. Selamat datang Tuan Lee. Maaf saya terlambat. Maaf, saya terlambat. Tidak apa-apa, hanya masalah kecil. Batalkan jadwal besok. Aku akan pergi ke pernikahan adikku. Merebut pengantin wanitanya. Baik. Apakah perlu membawakan setelan jas khusus Anda? Tidak perlu. Kalau dari awal sudah membuat Wengxia ibu dan anak itu ketakutan, tidak akan seru. Selidiki untukku kebenaran tentang kebakaran tahun itu. Pastikan untuk menemukan pemilik cincin ini. Baik. Aku ingin berterima kasih padanya secara langsung. Sekarang, dipersilakan pengantin pria dan wanita untuk bertukar cincin. Orang itu jangan-jangan membawa lari uangku dan kabur. Ibuku bilang, sebelum kau gemuk seperti babi, cepat selesaikan urusannya. Tunggu. Ya, dia orangnya. Ada apa ini? Siapa? Siapa yang melakukan ini? Tuan muda ini benar-benar seperti yang dikabarkan. Seorang playboy. Playboy apa? Benar-benar memalukan. Aduh, semuanya tenang dulu, tenang dulu. Anakku bersih. Tidak mungkin melakukan hal seperti ini. Pali, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Aku menutup telinga. Percaya kau bilang hanya setia padaku. Tadi sangka kau ternyata... Aduh. Kau yang melakukan ini kan, Su Xiao Xiao. Jangan kira kau bisa lepas dari keluarga Li. Jangan mimpi, wanita yang aku, Li Jingheng, tidak inginkan. Kulihat siapa yang berani menginginkannya. Aku. Maafkan aku, istriku. Aku datang terlambat.
Pengemis dari mana ini? Berani-beraninya dia mengganggu pernikahan keluarga Li. Penjaga, usir dia. Tunggu. Yinju, kapan kau kembali ke tanah air? Ternyata dia adalah Li Yinchu yang dikabarkan menjalani perawatan di luar negeri selama 10 tahun dan mengundurkan diri dari posisi pewaris Li Corp, Tuan Muda Li Yinchu. Su Xiao Xiao, kau berani-beraninya selingkuh dengan kakakku. Dia sekarang hanyalah seorang pengemis. Kau menikah dengannya, apa kau mau mengemis setiap hari? Memangnya kenapa kalau pengemis? Masih lebih baik daripada pria brengsek sepertimu yang pelin-pelan dan tidak menghormati perempuan. Lagi pula, sekarang kau harus memanggilku kakak ipar. Benar kan suamiku? Benar. Su Xiao Xiao, kau pikir kau siapa? Berani-beraninya kau menghinaku. Memangnya kenapa? Meskipun aku seorang pengemis, aku tetap kakakmu. Kau meremehkanku. Hari ini semua orang penting keluarga Li ada di sini. Jangan bersikap gegabah. Nanti orang lain akan memanfaatkannya sebagai kesempatan. Kakak ipar. Ya, suamiku, ayo kita pergi. Baiklah. Aku tidak menyangka kau orang keluarga Li. Tapi kenapa kau menjadi seorang pengemis? Oh, hubunganku dengan ayahku tidak harmonis sejak kecil, dan usahaku dulu dirusak oleh orang jahat, jadi aku menjadi pengemis. Tak disangka, dia begitu menyedihkan. Ah, keluarga-keluarga Li bukan orang baik. Meninggalkan keluarga Li, aku yakin kamu akan semakin baik. Ini, tip untukmu. Kita berpisah baik-baik. Bagaimana jika ketahuan oleh keluarga Li, semua kebohonganmu ini, mereka akan melakukan apa padamu? Bagaimana kalau begini, kita menikah saja. Lagi pula aku keluarga Li, mereka akan menjaga mukaku, tidak akan melakukan apapun padamu. Pengemis kecil ini orangnya cukup baik. Masih lebih baik daripada menikah dengan Li Jingheng dan jadi seperti babi. Paling tidak bercerai lagi saja. Boleh, tapi kamu harus mandi dulu. Belum selesai ganti baju. Pengemis kecil ini badannya bagus sekali. Belum puas melihatnya. Siapa yang menyuruhmu tidak menjawabku? Untuk menghindari perjodohan keluarga, aku sampai menikah dengan seorang gelandangan. Tapi, setelah bersih-bersih, dia lumayan tampan. Jadi, tidak terlalu rugi. Suami baruku, mau kemana? Aku antar. Aku naik taksi saja, tidak perlu. Pak Li, Apa kau pikir aku miskin, lalu ingin membatalkan pernikahan ini? Nah, kau berbeda dengan Li Jingheng, si playboy itu. Kau tampan dan baik hati, aku yakin. Nantinya kau pasti lebih hebat darinya. Jangan rendah diri, aku pikir kau orang yang baik dan aku akan selalu mendukungmu. Keluargaku ada urusan, nanti kita hubungi lagi. Baik. bagaimana bisa pura-pura jadi sungguhan begini? Bisa membuat ibu dan anak Li tidak senang. Kenapa tidak? Lagi pula, dia belum tahu identitas asliku, bisa menghemat banyak masalah yang tidak perlu. Kita saling membutuhkan saja. Siapkan rumah kumuh untukku. Jangan sampai ketahuan. Baik, Pak. Dasar anak durhaka. Perjodohan sebagus ini dengan keluarga Li. Kau rusak begitu saja. Kalau perjodohan ini begitu bagus, kenapa Lilan tidak menikahkan Su Shanshan saja? Sudahlah. Aku sudah menemukan peternak babi untukmu.
Dia tidak mempermasalahkan status jandamu dan memberikan mahar 50 juta rupiah. Nantinya, jalani hidupmu yang baru dengan baik. Jangan membuat masalah lagi di sini. Sayang, ikutlah denganku. Kau benar-benar ingin menikahkanku dengan orang tua itu? Pinggang kecil, pantat besar ini terlihat seperti induk babi di peternakanku. Pasti akan melahirkan banyak anak. Perempuan jalan, tunggu saja sampai aku pulang dan memberimu pelajaran. Daripada dijual, lebih baik mati saja. Pak, sepertinya ada orang yang mau lompat dari mobil di depan sana. Itu, Nyonya. Aku hari ini harus menghajarmu sampai kau tidak bisa bergerak. Bu, aku janji padamu untuk bahagia. Tapi sekarang aku berakhir seperti ini, tidak punya apa-apa lagi. Bahkan separuh cincin yang ibu berikan padaku juga hilang 3 tahun yang lalu. Li Yinchu. Jadi kau ini perempuan murahan. Perempuan ini kubeli seharga 50 juta rupiah. Kalau kau mau membawanya pergi, kau harus mengganti 50 juta rupiah kepadaku. Berikan uangnya padanya. Lebih baik kau pergi saja. Jangan sampai terlibat masalah karena aku. Hidupmu sendiri sangat sulit. Pantas saja dia ingin orang lain merebutnya di pernikahan. Sepertinya kehidupannya di rumah tidak baik. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Setelah menerima uangnya, cepat pergi. 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 Kau baik-baik saja. Apakah parah? Kau bahkan mengendarai Rolls Royce. Kamu mengendarai Rolls Royce? Meskipun kita miskin, kita tidak boleh meminjam dari rentenir. Kau salah paham. Ini mobil bosku. Aku baru saja diterima kerja sebagai asistennya. Pak. Iya. Dari mana kau dapat uang untuk sewa rumah? Tentu saja untuk menikah kita harus punya rumah. Aku sudah meminta gaji di muka dari bosku. Meskipun rumah ini kecil, dengan uangku saat ini hanya cukup untuk sewa rumah ini. Jika kau tidak suka, Yinchu, terima kasih telah memberiku sebuah rumah. Sebagai ucapan terima kasih, aku sudah memasak makanan enak untukmu. Tapi bahan-bahan di rumah terbatas, makanlah seadanya dulu. terima kasih. Mie panjang umur tidak boleh digigit putus. Mie panjang umur? Aku tidak sengaja melihat kartu identitasmu. Bukankah hari ini ulang tahunmu? Aku sepertinya sudah lama tidak merayakan ulang tahun.
mulai hari ini. Setiap ulang tahunmu, aku akan menemanimu. Ayo buat permohonan, tiup lilinnya. Tiuplah. Bersamanya. Sepertinya cukup menyenangkan. Mulai sekarang, semua pengeluaran rumah tangga gunakan kartuku saja. Aku yang akan bertanggung jawab mencari nafkah dan juga kamu. Saya, Presiden Direktur Grup Haicheng, seorang miliarder, malah dibiayai oleh seorang wanita. Lalu bagaimana kau berencana membiayaiku? Restoran bintang 8 Michelin besok akan mengadakan kompetisi makan besar. Juara pertama akan mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Makan adalah keahlianku. Besok kau akan lihat bagaimana aku memenangkan kompetisi dan mengganti rumah kita dengan yang lebih besar. Kau makan dulu, aku akan berberes sebentar. Tambahkan investasi untuk restoran bintang 8 Michelin, untuk kompetisi makan besar besok, tambahkan hadiahnya menjadi 100 juta rupiah. Halo, saya Su Xiao Xiao. Saya datang untuk mendaftar kompetisi makan besar. Dengan badan sekurus itu, jangan membuat onar. Bagaimana kau bisa menilai orang dari penampilannya? Supervisor Shen, sekumpulan orang datang ke lokasi kompetisi, mereka bilang datang untuk menantang. Apa? Bagaimana bisa begini? Pertandingan hari ini sangat penting. CEO Grup Ding Sheng juga akan hadir. Jangan sampai terjadi keributan. Ikut aku ke lokasi. Menurutku, makanan luar negeri lebih bergizi. Kalian semua ini kurus kering. Bisa apa kalian dibandingkan denganku? Li Jingheng, kau meremehkan masakan Tiongkok tapi kau juga ingin mencari uang di dalam negeri. Apa kau masih punya malu? Bukankah ini Su Xiao Xiao? Menikah dengan pengemis Li Yinchu itu sampai hampir mati kelaparan, datang ke sini untuk mencoba peruntungan. Biar ku katakan, walaupun kau bisa makan banyak, di depan Chong Yang, kau hanyalah sampah. Orang ini bernama Chong Yang. Dia selalu tinggal di Amerika Serikat. Adalah juara 10 kali berturut-turut dalam kompetisi makan banyak. Tak pernah terkalahkan. Tapi dia punya satu kebiasaan buruk. Sesuai namanya, dia memuja semua hal yang berbau asing. Jika kalian tidak terima, kalian bisa bertanding denganku. Ayo bertanding. Jangan biarkan orang yang tidak tahu berterima kasih ini meremehkan kita. Baik, hari ini kuumumkan. Siapapun yang bisa mengalahkan orang yang memuja hal asing dan tidak tahu berterima kasih ini, dialah juara kompetisi makan banyak hari ini. Hadiahnya 1 miliar rupiah. 1 miliar rupiah. Makan tanpa teknik, tidak akan bertahan 5 menit. Saya tidak kuat lagi. Bagus. Bagus. Kalian semua yang hadir di sini adalah sampah. Tidak ada satu pun yang sebanding. Semua sampah. Sudah, masih bengong saja. Suruh CEO kalian keluar dan berikan saya penghargaan. Berikan penghargaan. Betul, berikan penghargaan. Pak Shen, kalau ini sampai tersebar, kompetisi makan besar kita dimenangkan oleh orang yang memuja orang asing. Lalu bagaimana muka kita nanti? Gawat. Di antara kita bahkan tidak ada satupun yang bisa menandingi dia. Saya yang akan maju. Biar aku saja. Diamlah, gadis kecil. Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Kau bilang, kenapa kau ikut campur sekarang? Kau, dari sekian banyak orang, kalian hanya mengirim seorang wanita. Kalian tidak punya orang lain. Benar-benar menggelikan.
Kenapa? Kau takut pada wanita? Karena kau mencari mati, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi, untuk kompetisi sebesar ini, kalian hanya punya bakpao? Jangan bilang negara kalian tidak mampu membeli lauk. Kau terus-menerus menyebut negara kami. Sekeras apapun kau mencoba berbaur dengan Amerika, darahmu tidak bisa membohongimu. Kau hanya akan menjadi anjing yang aneh. Berhenti membual. Jika kau kalah, berlututlah di depanku dan sujudlah 50 kali. Baiklah, jika engkau kalah, hal yang sama berlaku untukmu. Bukankah kau bilang negara kami hanya punya bakpao? Kalau begitu, kita minta dapur memasak lauk sekarang. Kita lihat siapa yang makan paling cepat. Oke. Jangan libatkan aku. Agar kau kalah dengan puas, aku akan mengirim saudara baikku yang kukenal di Amerika, pemegang rekor dunia Guinness, May White. May White ini bisa makan 100 roti dalam 10 menit. Jika dia yang turun tangan, kita pasti kalah. Bagaimana kalau kita mencoba saja, siapa tahu berhasil. Baiklah, aku akan mendengarkannya. Masak dan sajikan sekarang. Hari ini saya akan membuatmu takjub. Ini adalah masakan dari 8 masakan tradisional Tiongkok, Jiu Zuan Dacang, Mapo Tofu dari Sichuan, ayam rebus putih dari Guangdong, bebek asin dari Jiangsu. Silakan. Kalian di sini hanya punya hidangan ringan seperti ini. Sungguh sulit untuk ditelan. Di Amerika, saya makan steak dan foie gras. Pernahkah engkau makan foie gras? Ini baru 2 jenis masakan Tiongkok. Kenapa terburu-buru? Hidangkan masakan dari Sichuan untuknya. Masakan ini menggunakan cabai Shizu Kaotian Hong dari Longdu. Saya ingatkan dulu, cabai ini hanya perlu dimakan sekali, maka air mata dan ingus akan bercucuran. Hati-hati saat memakannya. Lagi pula, yang biasa kau makan hanyalah makanan Amerika berkalori tinggi dan penuh zat aditif. Hahaha. Cabai terpedas di dunia. Cabai setan. Tak kuanggap, tetap ku makan. Apaan? Ini semua, sebentar lagi. Akan kuhabiskan. Wajahku pun takkan memerah. Kenapa tidak dimakan? Apakah terlalu pedas? Cabai ini bagiku kecil. Artinya, tidak bisa. Aku tidak tahan. Aku menyerah. Aku menyerah. Terlalu pedas. Aku menang. Pak Shen, saya dengar, siapapun yang menang dalam kompetisi makan besar kami, dia bisa menjadi juru bicara restoran kami. Jadi, dia hanya beruntung saja. Aku tidak mungkin membiarkan wanita ini masuk ke restoran. Li Jingheng, sekarang kau harus menepati janjimu, kan? Aku ini putra sah keluarga Li. Bagaimana mungkin aku bersujud kepadamu, perempuan rakus? Seperti kata pepatah, anjing seperti apa, tuan seperti itu. Kalian berdua benar-benar cocok ya. Berhati serigala berhati anjing, lupa diri. Sudahlah, aku juga tidak mau berdebat dengan anjing.
Su Xiao Xiao, jangan terlalu senang. Kali ini kau beruntung. Ayo pergi. Halo, saya menang lomba, hadiahnya uang tunai atau cek. Nona muda, siapa bilang menang lomba bisa dapat hadiah? Saya menang. Pak Li, barusan ada kabar dari lokasi. Nona Su menang lomba, tapi restoran bintang Michelin menolak memberi hadiah. Siapkan mobil ke restoran bintang Michelin. Maksudmu apa? Bukankah kau bilang kalau menang lomba akan dapat hadiah uang? Memang ada hadiah uang jika menang, tapi kau harus mendaftar dulu. Kami tidak melihat formulir pendaftaranmu. Aku sudah membantu kalian memenangkan lomba. Beginikah caramu memperlakukan peserta? Siapa yang tahu orang-orang ini? Apakah mereka aktor yang kau sewa untuk bekerja sama denganmu berakting hanya demi mendapatkan 1 miliar rupiah ini? Benar. Kau sungguh tidak tahu malu. Mana bos kalian? Suruh dia keluar. Ku dengar, Michelin yang selalu mengalahkan Chongyang adalah seorang gadis kecil. Di mana dia? Anda pemilik restoran bintang 8 Michelin kan? Aku baru saja memenangkan lomba. Tetapi, dia sengaja mempersulitku, tidak memberiku hadiah uang. Pak Chow, beginilah kejadiannya. Gadis kecil ini, dia licik. Siapa yang bisa bilang? Beberapa peserta lomba itu, apa hubungannya dengan dia? Bisa jadi mereka berkomplot, melakukan tipuan. Kalau tidak, seorang wanita, bagaimana mungkin semudah itu memenangkan lomba makan banyak? Sudah kubilang, bagaimana aku bisa kalah dari seorang gadis kecil? Kukira dia tulus pada kami. Ternyata menjijikkan. Negara kita memiliki orang seperti kalian. Sungguh memalukan. Tak disangka di usiamu yang masih muda, caramu begitu rendah, sungguh memalukan restoran kita. Aku tidak ada hubungannya dengan mereka. Bagaimana kalian bisa menghinaku seperti ini? Menghinamu? Bagaimana caramu memenangkan kompetisi ini? Tidakkah kau sadari? Pertama, kau menyewa sekelompok aktor untuk datang dan mengacaukan Michelin kami. Lalu kau tampil sebagai pahlawan. Gadis kecil, usiamu masih muda, tapi hatimu penuh tipu daya. Tidak. Kau masih berani menyangkal. Hei, tahan dia. Lihatlah wajah wanita ini. Membantu orang luar mendapatkan uang haram, sungguh tak tahu malu. Pukul dia, pukul dia, pukul dia, pukul dia, pukul dia, pukul dia. Cincin saya. Hentikan. Berhenti. Kau baik-baik saja. Siapapun yang terlibat, seret mereka semua keluar, balas dendam. Boikot seluruh industri, usir mereka dari Longdu. Baik. Pak Li, saya baru saja akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda, kompetisi telah berakhir. Menunggu Anda untuk menyerahkan penghargaan. Kau memanggilnya apa? Pak Li. Kau salah paham. Dia memanggil bos kami, Pak Li. Bos kalian adalah Presiden Grup Dingseng. Kami telah meningkatkan investasi kami di restoran bintang 8 Michelin, meningkatkan hadiah menjadi 100 juta rupiah. Tapi ku dengar kalian menahan hadiahnya, ada apa ini? Begini, Nona ini, dia tidak memiliki formulir pendaftaran pada prinsipnya. Dia bukan kontestan. Jelas kau yang tanpa alasan merobek formulir pendaftaran saya. Restoran kalian begini caranya mengelola karyawan. Aduh, Pak Li, Anda salah paham. Bukankah kami mengikuti aturan? Lagi pula siapa yang mengira seorang gadis bisa makan sebanyak itu? Jika kau mencurigainya berbuat curang, maka bagaimana kalau dia makan lagi sebanyak yang baru saja dia makan? Lihat apakah nafsu makannya bisa dipalsukan. Pak Chow, bagaimana menurut Anda? Kami akan segera mentransfer uang tunai ke kartu Nona ini. Kalau begitu, Pak Li, mari kita bicara secara pribadi. Kenapa dia selalu memanggilmu Pak Li? Dia juling. Pak Chow, meskipun sekarang aku sudah naik jabatan menjadi asisten Pak Li, tapi Pak Li ada di sini. Tidak mungkin melakukan semuanya sendiri, kan?
Anda benar. Jangan-jangan aku salah paham. Sudahlah, bawa proposalnya dan ikut aku. Baik. Aku juga akan melihat situasinya. Pak Lee, memalukan sekali. Memang sebuah lelucon. Restoran bintang 8 Michelin terbesar di Haicheng hanya memberikan proposal promosi seperti ini. Pak Lee, hari ini restoran kami berhasil mengalahkan si Raja Makan Besar Chongyang. Jika ini tersebar, tidak perlu khawatir kekurangan pelanggan. Tapi bukankah tadi kau ingin mengusirnya? Salah paham. Saya akan segera mengirim orang untuk mengundangnya ke restoran, menjabat sebagai manajer restoran, kenaikan jabatan dan gaji. Tidak. Saya akan pergi sendiri untuk meminta maaf dan mengundangnya ke sini. Bagaimana menurut Anda? Saya bisa memberimu satu kesempatan lagi. Ding Sheng juga bisa mengakuisisi perusahaanmu. Tapi kalian harus benar-benar memperlakukan orang-orang berbakat seperti ini dengan baik. Jangan sampai orang merasa dirugikan. Baik. Badut tengi. Kalau kamu tidak bilang, aku sampai lupa. Tadi kaulah yang merobek formulir pendaftaran saya. Minta maaf padaku. Kau gila ya? Menyuruhku minta maaf padamu? Siapa yang tahu berapa banyak kecurangan yang kau lakukan dalam kompetisi ini? Kau. Tunggu. Menyuruhmu minta maaf, banyak sekali omong kosong. Kalau tidak mau minta maaf, keluar saja. Maaf. Berlutut, lebih keras. Tidak terdengar. Berlutut. Maaf. Baiklah, aku menerima permintaan maafmu. Kau, Xiaokui, memfitnah dan mencemarkan nama baik orang lain, kami tidak menerima karyawan sepertimu. Urus sendiri pengunduran dirimu ke bagian personalia. Xiao. Tunggu saja kau. Nona, semua ini salahku karena salah menilai dan telah salah paham terhadapmu. Anda berjiwa besar, jangan pedulikan kesalahan orang kecil seperti saya. Berikan saya kesempatan untuk memperbaiki diri, ya. Saya tahu pasti perempuan jahat Shen Xiaokui itu menghasut. Begini, nantinya kamu akan menjadi juru bicara Michelin. Dengan sungguh-sungguh saya menunjukmu sebagai manajer lobby dan mengutusmu mewakili Michelin untuk mengikuti kompetisi makan besar. Bagaimana menurutmu? Perusahaan kami membutuhkan bakat sepertimu. Benarkah? Ya. Baiklah. Supervisor proposal pemasaran untuk bos sudah dicetak. Saya juga telah merencanakan satu. Supervisor, tolong lihat. Kamu hanya orang baru. Rencanamu jangan berpikir sembarang orang bisa melakukannya. Pak Cao. Perencanaan macam apa ini? Lebih buruk dari yang terakhir, apakah ada rencana lain? Tidak ada, Pak Cao. Ini adalah tim operasional kami memikirkannya semalaman. Tidak berguna. Presiden Lee sangat menghargai Su Xiao. Apakah dia memiliki kelebihan? Xiao, apa pendapatmu tentang kerjasama dengan Ding Sheng? Apa pendapatmu? Pak Cao, ini proposal pemasaran yang saya buat, silakan lihat. Bodoh, proposal ini 100 kali lebih baik darimu. Kenapa tidak diserahkan tadi? Apakah kamu ingin membunuhku? Saya. Jika tidak bisa melakukannya lagi, kemasi barang-barangmu dan pergi. Su Xiao, perempuan jahat, aku pasti akan membuatmu menyesal. Proposal merger ini tidak ada yang istimewa. Sama sekali tidak menyentuh titik kelemahan lawan. Tim proyek, jelaskan padaku apa yang sebenarnya terjadi.
Bodoh. Apa aku salah lihat? Bagaimana bisa CEO sedingin es itu tersenyum? Nada bicara CEO juga terdengar begitu memanjakan. Baiklah, rapat hari ini sampai di sini. Rapat selesai. Ada apa ini? CEO yang gila kerja kok tidak mau lembur? Kamu akhirnya pulang kerja. Itu. Maaf ya, aku baru masuk kerja. Banyak hal yang harus kupelajari. Aku mengerti perusahaan besar. Pasti harus lebih berusaha. Kita pulang yuk. Oke. Helm khusus. Naik. Tenang saja, aku jago mengendarai motor. Pegang erat bajuku, hati-hati jatuh. Tidak apa-apa. Terserah kamu. Ayo berangkat. Cubit aku dong. Apa yang kulihat barusan? Orang yang terbang dari motor listrik itu CEO kita ya. Xiao, keahlian mengemudimu. Luar biasa ya. Tentu saja. Usia motor listrik ini 5 tahun. Sudah jadi pengemudi handal. Aku. Lapar. Bodoh. Kalau lapar ya makan saja sendiri dulu. Tapi, kamu lembur juga belum makan kan? Aku ingin menunggu dan makan bersamamu. Terima kasih ya. Ayo naik motor. Kita makan di restoran seberang sana. Ah, restoran itu terlihat mewah. Pasti mahal. Lebih baik kita makan di rumah saja. Aku masak cepat kok, 15 menit juga jadi. Aku ingat. Aku punya voucher restoran seberang itu, 1.000 yuan. Sepertinya mau kedaluarsa. Tunggu apa lagi? Tidak boleh melewatkan voucher gratis. Gaskeun. Kamu tidak apa-apa. Kalian berdua lagi sialan tidak punya mata ya. Lihat mobilku jadi begini. Li Mei, jelas-jelas kamu yang sengaja menabrak kami. Lagi pula, goresan ini jelas sudah lama. Kamu ini mau memeras kami ya? Jangan banyak bicara. Hari ini kalau kamu tidak ganti rugi 50 juta rupiah, jangan harap selesai urusannya. Dasar pesuruh kecil, aku tidak percaya Pak Chow bisa selalu membantumu. Aku sih nggak percaya Pak Chow bisa bantu kamu terus-terusan. Jangan pakai taktik murahan seperti ini untuk mengganggu kami. Jangan ganggu kami makan. Ayo. Makan. Kamu yang bilang, jangan bilang ini restoran barat itu. Memangnya kenapa kalau iya? Urusanmu? 2 orang udik norak. Restoran barat ini sistemnya koki pribadi. Hanya orang berharta miliaran yang bisa masuk. Kalian berdua, cuci piring di sana pun akan dianggap memalukan. Apa yang dia katakan benar? Jas mewahnya itu loh, itu dipesan khusus di Italia. Baju kamu ini jangan bilang nenekmu yang menjahitnya dengan mesin jahit semalaman. Kamu? Wah, masih pakai jam tangan 200 juta rupiah yang sama dengan CEO Ding Sheng. Kamu pikir pakai barang KW super kamu jadi orang kelas atas? Jangan keterlaluan. Tiap hari bicaranya kelas atas, kelas bawah. King sudah runtuh berapa tahun yang lalu. Masih membagi orang jadi 369? Hanya orang-orang tidak becus sepertimu yang selalu mengejar kesetaraan dan martabat. Orang rendahan sepertimu terlahir sebagai pecundang. Pantas saja selalu ditindas dan diinjak-injak. Aku bisa memberimu uang. Tapi jangan menyesal. Uangnya bisa saya berikan. Kamu tidak boleh memberinya uang. Dia jelas-jelas sengaja memeras kita. Dasar cocok. Su Xiao, kamu setiap hari di kantor berpura-pura sok suci. Suamimu juga di sini berlagak jadi orang kaya. Saya ingin lihat bagaimana kamu akan membuatku menyesal. Lagi pula, dari mana kamu dapat uang sebanyak ini? Tidak apa-apa. Orang miskin tetaplah orang miskin. Cuma 50 juta rupiah, masih saja bertele-tele. Soal uang biar saya yang cari jalan. Kita jangan berurusan dengan orang menjijikkan seperti ini, membuang-buang waktu kita. Bukankah kamu lapar? Ayo kita makan. Dompet menerima 50 juta rupiah. Pintar juga kau. 50 juta rupiah ini ditransfer oleh perusahaan Ding Sheng kepadaku.
Bagaimana mungkin? Kau ini sebenarnya siapa? Sudah kubilang, aku adalah orang yang bisa membuatmu menyesal. Li Yincu, kamu? 50 juta rupiah ini adalah uang muka yang kuminta dari bos. Uangnya sudah kau terima, sekarang kau bisa pergi. Orang seperti kalian, bagaimana mungkin berhubungan dengan perusahaan kelas dunia seperti Dingsheng? Kalau tidak punya uang, pasti punya air kencing kan? Tidak berkaca, walaupun baju dan jam tangannya ditiru semirip apapun, dari dasarnya tetap saja miskin dan rendah. Kau boleh menghinaku, tapi kau menghina suamiku. Kau cari mati. Li Yincu, dia bicara seperti itu padamu. Percayalah padaku. Ada apa ini? Ini Rolls-Royce Phantom saya. Bempernya 300 juta rupiah. Garis pinggang yang dilukis dengan tangan harus dikirim kembali ke Inggris untuk digambar ulang 800 juta rupiah. Totalnya 1 miliar 100 juta rupiah. Bayar. Jelas-jelas kau yang menabrak dari belakang. Mobilku parkir di sini, tidak bergerak sama sekali. Li Mei, alur cerita yang familiar ya. Ini namanya orang jahat akan mendapat balasannya. Ayo istriku, kita makan. Kali ini aku akan membawamu. Duduk yang tenang. Su Xiao, perempuan jahat. Tunggu saja kau. Masih mau kabur? Bayar pakai kartu atau transfer? Pergi sana. Kak Li Mei, Pak Chow bilang ada proyek yang mengharuskanmu berkoordinasi dengan Tuan Li Muda. Katanya terakhir kali si pelahap besar itu berselisih dengannya. Tapi bagaimanapun dia orang dari keluarga Li, kita harus menghormatinya. Tuan Li Muda, maksudmu Li Jingheng si playboy itu? Su Xiao, aku akan menghancurkan reputasimu. Aduh, ayo ikut juga, ayo. Tuan Li Muda, jangan minum terlalu cepat. Malam ini, aku sengaja mencarikanmu seorang wanita cantik. Nanti temani kau bermain pelan-pelan. Dan juga, dia sangat terbuka. Kau bisa bermain dengannya sesukamu. Ada hal sebaik ini, mananya orangnya? Aku akan segera mendesaknya. Pergi. Ayo. Haha. Li Mei ini yang kau sebut serah terima pekerjaan. Pak Li Muda, wanita cantik telah datang. Su Xiao, ini adalah wakil direktur Li dari grup Longchuan, grup terbesar kedua di Haicheng. Ada beberapa proyek yang sedang berjalan dengan perusahaan kita. Kau terlambat, ayo cepat hukum dirimu dengan beberapa gelas minuman. Kukira siapa ternyata kau? Aku datang untuk membicarakan pekerjaan, bukan untuk menemanimu minum. Kau sendiri yang menemaninya minum. Pak Li Muda bahkan belum bilang menyuruhmu pergi. Kenapa? Si miskin kakakku itu tidak bisa menghidupimu? Hah? Membuatmu harus menjual diri? Lepaskan. Minumlah beberapa gelas dan aku akan melepaskanmu. Ayo. Aku tidak mau minum. Tidak mau menerima minuman yang ditawarkan. Malah memilih hukuman. Aku akan memaksamu untuk minum. Jangan sentuh aku. Menjijikan. Su Xiao, ibuku benar. Kau dan kakakku diam-diam sudah main mata kan? Hah? Katakan, berapa kali kakakku menidurimu? Jaga bicaramu. Perempuan jahat, beraninya kau memukulku. Hari ini aku akan memaksamu untuk melahirkanku seorang anak. Jangan. Pak Li Muda, silakan nikmati waktu Anda. Kami tidak akan mengganggu kesenangan Anda. Pergi. Jangan. Hahaha. Pergi. Tidak tahukah kau bahwa aku sudah menikah? Untuk urusan kerjasama ke depannya, jangan datang ke tempat seperti ini. Baik, Pak. Apakah istriku sudah pulang? Sepertinya ia keluar lagi malam ini.
Enya, Lepaskan. kau cari mati ya? Berani kau memukulku, aku akan membuatmu tidak bisa tinggal di Haicheng. Aduh, Aku ingin lihat bagaimana kau akan membuatku tidak bisa tinggal di Haicheng. Gincu, kau gila, kau berani memukulku. Keluarga Li selalu menjunjung rasa hormat kepada yang tua dan kasih sayang kepada yang muda. Hari ini aku akan mewakili kakek untuk mengajarimu. Apa itu rasa hormat? Kau hanya memungut sepatu bekas yang tak kuinginkan. Aku akan menunggu bagaimana kau akan sial. Aduh. Aku tidak tahu apakah aku akan sial atau tidak, tapi hari ini yang pasti sial adalah kau. Katakan, tangan mana yang tadi menyentuhnya? Tidak mau bilang, ya? Sepertinya kau tidak menginginkan kedua tanganmu. Kiri, tangan kiri. Aduh. Mulai sekarang, jika kau berani menyentuh istriku lagi, hukumannya bukan hanya tangan yang patah. Pergi! Aku tidak akan melepaskan kalian. Ada apa ini? Bagaimana kita bisa di ranjang yang sama? Sudah bangun? Kita berdua tidur bersama? Semalam hanya minum sedikit alkohol, lalu mabuk seperti ini. Kedepannya tidak boleh kau pergi ke bar sendirian lagi. Nanti, kamu tidak boleh minum alkohol sendirian lagi. Lagi pula kita sudah menikah. Bagaimana kalau kita jadikan ini nyata? Aku akan bertanggung jawab padamu. Aku tidak butuh tanggung jawab dari orang miskin sepertimu. Paling-paling aku yang menghidupimu. Lagi pula kompetisi makan besar hadiahnya 1 miliar rupiah. Kenapa alarmnya tidak berbunyi? Aduh, aku akan terlambat. Pelan-pelan. Alarmnya kumatikan. Hari ini istirahat saja di rumah. Tenang saja. Aku sudah meminta izin untukmu ke atasanmu. Sarapan dulu. Wah, banyak sekali. Minum susunya dulu. Kamu tidak makan? Tidak. Aku masih ada urusan penting yang harus diurus. Kali ini, aku tidak akan melepaskanmu. Cie, Su Xiao belum datang ya. Jangan-jangan dia sedang bersenang-senang dengan pria liar sampai lupa masuk kerja. Li Mei, jangan bicara sembarangan. Xiao izin sakit. Sakit? Kurasa dia sedang bersenang-senang di ranjang pria sampai tidak bisa turun. Ding Seng sudah resmi berinvestasi pada kita. Kantor pusat, agar dapat melayani toko dengan lebih baik, merencanakan setiap manajer untuk terjun langsung ke posisi dasar restoran selama 1 minggu. Silakan pilih posisi yang ingin kalian coba. Senin depan mulai bekerja. Berani sekali kau, lihat saja nanti. Bagaimana kau bisa di sini? Bukan. Kau hanya asisten Pak Li. Ini kantor Pak Cao. Keluar. Yang harus keluar itu kamu buka matamu lebar-lebar. Ini Pak Li. Tidak mungkin. Dia hanya asisten Pak Li. Jangan sampai kau ditipu olehnya. Kakak ipar? Kakak ipar apanya? Jangan mengada-ada. Ini Pak Li, terserah Anda mau bagaimana menghukumnya. Kumohon jangan melibatkan orang lain. Sudah kubilang kau akan membayar atas perbuatanmu. Tidak mungkin. Perempuan jahat Su Xiao. Bagaimana bisa dia begitu beruntung? Wang Jun, tolong aku. Wang Jun, aku... Li Mei, kita putus. Jangan libatkan aku. Beritahu semua orang. Boikot dia di seluruh industri. Jangan biarkan dia menginjakan kaki di Haicheng lagi.
Aku ingin dia hancur selamanya. Baik, baik, baik. Pak Li, aku yang salah. Kumohon, maafkan aku. Seret dia keluar. Hei, lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Aku. Orang penting seperti apa yang telah disinggung Supervisor Lee? Kudengar dia semalam membahas proyek dengan Tuan Muda Lee. Kudengar Tuan Muda Lee sangat pemarah, Mudi. Supervisor Lee tamat riwayatnya kali ini. Malu sekali. Bagaimana aku bisa bilang mau menghidupinya? Su Xiao Xiao, berani sekali kau kembali ke dapur. Kak Xiao Kui dipecat gara-gara kau. Aku juga terpaksa cuci piring di dapur ini. Kau benar-benar pembawa sial. Itu kan kemauan Pak Li, apa urusannya denganku? Pak Li, semoga kebaikanmu dibalas. Aku pinjam namamu lagi, jangan marah ya. Berani sekali kau menekan aku dengan Pak Li. Berani sekali kau memukulku. Memukulmu masih ringan. Shen Xiaokui menjebakku, kau tidak kehilangan pekerjaanmu, bersyukurlah. Kau, Su Xiao Xiao, tunggu saja. Kali ini kau beruntung. Lain kali tidak akan seberuntung ini. Kita lihat saja nanti. Restoran macam apa ini? Ke toilet saja harus antre. Ayo makan. Aduh, kecoa. Aduh, ada kecoa. Ada kecoa, ada kecoa. Kok bisa ada kecoa? Kok bisa ada kecoa di dalam sayur? Pergi panggil manajer kalian ke sini. Aduh, sayang, takut sekali. Kok bisa ada kecoa? Manajer Su, ada tamu yang komplain katanya ada kecoa di dalam sayur kami. Ada apa? Selamat datang. Saya Su Xiao Xiao, manajer restoran. Ayah. Xiao, kenapa kau di sini? Suamiku, kau harus membelaku. Meskipun aku ibu tirinya, aku selalu memperlakukan kedua anak ini dengan adil. Bagaimana dia bisa membalasku seperti ini? Ayah, ibu, jangan marah. Mungkin ini hanya kecelakaan. Aku yakin kakak tidak akan sengaja memasukkan kecoa ke dalam makanan. Benar kan? Xiao, apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Bukankah ini masakan kalian? Memang masakan kami, tapi bagaimana mungkin kami memasukkan kecoa ke dalamnya? Belum tentu. Jangan-jangan kau iri pada Shan-Shan dan sengaja membalasnya. Ayah, apa kau juga berpikir aku yang melakukannya dengan sengaja? Aku mengerti. Hanya karena Shan-Shan adalah adik tirimu, kau jadi mencelakainya, begitu? Shan-Shan lemah sejak kecil dan mudah terkejut. Kau sebagai kakaknya pasti tahu itu. Bagaimana hatimu bisa begitu kejam? Tidak kusangka gadis kecil ini, dengan penampilan yang begitu rapi, ternyata memiliki hati yang begitu busuk. Benar-benar jangan menilai buku dari sampulnya. Ayah, di hatimu, apakah aku orang seperti itu? Ayah, jangan marah lagi. Mungkin kakak tidak sengaja. Dia mungkin lupa. Ya sudahlah, aku tidak makan masakan ini saja. Dengar, lihat. Su Shan-Shan memang pengertian. Su Shan-Shan saja tidak mempermasalahkannya. Lupakan saja masalah ini. Tapi di dalam hatimu, kamu tidak merasa sedikit pun bersalah? Bersalah? Dari kecil sampai besar, barang bagus apapun yang ayah punya, ayah selalu berikan kepada Su Shan-Shan. Selama dia mengadu, ayah selalu menganggap aku yang salah. Apa aku bukan putri ayah? Sejak ibu meninggal, ayah hanya memperhatikan mereka berdua dan tidak pernah peduli padaku. Apa ayah tidak merasa bersalah? Apa kau tidak merasa bersalah? Su Xiao, beraninya kau bicara seperti itu pada ayahmu? Ayah, jangan marah. Kakak, dia tidak bisa memahami betapa kerasnya ayah bekerja untuk keluarga ini. Untuk masalah hari ini, lebih baik kita lupakan saja. Shan-Shan, kau pasti merasa sangat sakit hati. Kakak, masakan ini aku tidak mau. Tolong ganti dengan yang lain. Gaunku. Su Xiao, apa kau sengaja mencari masalah dengan Shan-Shan? Bukan, aku... Anak durhaka. Ayah, kau memukulku? Lihat apa yang telah kau lakukan. Kakak, aku sudah tidak mempermasalahkannya lagi. Kenapa kau masih saja menyakitiku? Kau tidak pantas menjadi putri keluarga Su. Sudah kubilang bukan aku. Kau begitu saja percaya dengan ucapannya. Aku melihat sendiri kau menumpahkan kuah ke gaun Shan-Shan. Kau masih mau berkelit. Aku karyawan Michelin, mana mungkin aku membalas dendam padanya dengan melakukan hal seperti ini. Dia tidak pantas. Kakak, apapun yang kau lakukan padaku tidak masalah. Tapi bagaimana bisa kau memfitnahku di depan ayah? Gaun ini dibelikan ayah untukku saat ulang tahunku yang ke-18. Aku sendiri tidak tega memakainya. Bagaimana mungkin aku sengaja merusaknya? Tidak berani bertanggung jawab. Aku sangat kecewa. Kau tidak pantas menjadi putri keluarga Su. Kurasa, kalianlah yang tidak pantas menjadi keluarganya.
Tidak berani bertanggung jawab. Ayah sangat kecewa padamu. Kau tidak pantas menjadi anak keluarga Su. Kurasa, kalianlah yang tidak pantas menjadi keluarganya. Kau pasti sangat tertekan. Jangan takut. Berani membuat keributan di Dingsheng. Siapa yang memberi kalian keberanian? Semua tindakan Nona ini telah terekam oleh CCTV. Termasuk kalian sendiri, memasukkan kecoa ke dalam makanan, menumpahkan sup ke diri sendiri, dan memfitnah Nona Su. Nanti bagian hukum Dingsheng akan menghubungi Anda untuk membicarakannya lebih lanjut. Bukan aku, ayah. Percayalah padaku, bukan aku yang melakukannya. Su Shanshan memfitnahku. Buktinya sudah jelas apa yang akan ayah lakukan. Begini Xiao ayah. Ayah rasa adikmu juga tidak sengaja, hal-hal ini lupakan saja. Lupakan saja, lupakan saja, lupakan saja. Anak dari istri sah melakukan kesalahan, lalu diusir dari rumah. Anak dari wanita simpanan melakukan kesalahan, lalu diselesaikan begitu saja. Keluarga Su benar-benar keluarga yang hebat. Kau siapa? Berani ikut campur urusan keluarga Su? Ayah? Tuh dia orangnya. Dia yang mengacaukan pernikahan kakak bersama dengan Xiao Xiao merusak reputasi keluarga Su. Bagus sekali. Kau berani berselingkuh dengan pria lain di luar. Kau ingin membuatku mati karena marah. Dia bukan pria lain. Dia suamiku. Kami sudah menikah. Kau membuatku sangat marah. Suami. Saya lihat Su Xiao, dia juga tidak tertarik dengan pernikahan yang kau bicarakan itu. Selalu saja berseberangan denganmu. Kalau begitu, pernikahan dengan keluarga Li itu. Kita berikan saja untuk Shanshan. Iya, benar ayah. Aku akan selalu menuruti ayah. Kalian pikir keluarga Li sesuatu yang bisa kalian dekati sesuka hati dan nikahi seenaknya saja? Apa kalian tidak tahu bahwa Tuan Li sudah menikah? Apa? Tidak mungkin. Pak Li punya sebuah cincin, melambangkan kekuasaan dan status di seluruh Haicheng. Hanya Pak Li yang berhak memakainya. Tentu saja aku tahu itu. Mungkinkah? Maksudmu? Si brengsek ini Pak Li membuatku tertawa terbahak-bahak. Buka lebar-lebar mata kalian. Lihat baik-baik. Apa ini? Kau, bagaimana kau bisa memiliki cincin Pak Li? Lancang, berani tidak menghormati Pak Li. Kau bilang dia Pak Li? 20 tahun, sudah menciptakan kekayaan ratusan miliar. 25 tahun, sudah membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Legenda bisnis Jiang Hai itu. Dia? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Li Yinchu, nanti kalau ketahuan kau menyamar jadi Pak Li, terbongkar, larilah ke timur, ada pintu kecil di sana. Tenang saja, tidak akan terbongkar. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Pak Li menikahi Xiao Xiao wanita kasar seperti itu? Identitas Pak Li. Apakah kau bisa mempertanyakannya? Xiao Xiao adalah istriku. Siapapun yang berani tidak menghormatinya. Kalian berdua berakting dengan cukup mirip. Pak Li tidak pernah muncul di depan umum, hanya dengan cincin ini. Kau berani menyamar sebagai Pak Li di sini. Kurasa cincinmu itu palsu. Wah, ketahuan. Aku hitung sampai 3. Kita lari bersama. 1, 2, 3, lari. Wah, ketahuan. Aku hitung sampai 3. Kita lari bersama. 1, 2, 3, lari. Kamu. Dengar-dengar Pak Li ada di Michelin, kami datang untuk berkunjung. Keluarga Li dari selatan kota. Keluarga Wang dari utara kota. Keluarga Huo dari barat kota. Keluarga Wu dari timur kota. Mereka ini adalah orang-orang yang mengendalikan nadi kehidupan Jiang Hai. Pak Li, lama tidak berjumpa. Kamu siapa sebenarnya? Berani tidak sopan pada Pak Li, cari mati. Ini juga orang yang kamu sewa untuk berakting? Galak sekali. Mereka semua teman baikku. Berakting harus totalitas. Kamu benar-benar Pak Li? Dia, Su Xiao Xiao, hanyalah wanita penipu. Kenapa kamu begitu memihaknya? Sudah kubilang. Su Xiao Xiao adalah istriku yang sah. Apa? Kalian sudah menikah sejak lama. Su Xiao Xiao memiliki separuh cincin ini. Sama saja dengan memiliki separuh Dingsheng. Aku akan menggunakannya sebagai mas kawin. Su Xiao Xiao, maukah kamu menikah denganku?
Maukah kau menikah denganku? Aku mau. Cincin ini sangat indah, pasti mahal ya. Asal kau suka. Su Xiao itu kasar. Dia tidak pantas menjadi Nyonya Li. Aku ingat, perusahaan Dingseng memiliki pabrik kapas di Afrika. Kau akan pergi ke sana untuk memisahkan kapas. Bawa dia. Bawa pergi. Tidak, aku tidak mau. Tidak mau. Suami, kau harus menyelamatkan anak kita. Su Shanshan kita tidak akan tahan dengan penderitaan itu. Tolong selamatkan dia. Selamatkan dia. Begini, Su Xiao, adikmu juga sudah tahu kesalahannya. Maafkan dia, bebaskan dia. Ayah, kau lupa. Kau sudah mengusirku dari keluarga Su. Dia kan adikmu. Adik? Saat dia diam-diam menyembunyikan kecoa di dalam masakan dan memfitnahku, kenapa dia tidak ingat kalau dia adikku? Semua ini adalah akibat dari perbuatannya sendiri. Su Xiao, dasar anak yang punya ibu kandung tapi tak dibesarkan ibu, beraninya kau membiarkannya mati. Aku. Perempuan jahat berani menyuruhku memisahkan kapas. Mending kau mati saja. Su Shanshan. Su Shanshan. Su Shanshan. Yinchu, kenapa kamu begitu bodoh? Aku bisa melindungi diriku sendiri. Tidak apa-apa. Aku sudah bilang, selama kamu di sisiku, aku tidak akan membiarkanmu terluka. Aku berdarah. Cepat panggil dokter. Bos, kamu seperti pahlawan yang menyelamatkan wanita cantik. Keren sekali. Benarkah? Berani membuat masalah di sini? Aku akan mengingat dendam keluarga Su ini. Selanjutnya, kalian tidak boleh menginjakan kaki di Dingseng. Bawa mereka keluar. Silakan. Xiao, Tuan Li. Pergi. Salah paham. Ayo. Aku memperlakukan mereka seperti ini. Apa menurutmu aku keterlaluan? Tidak. Mereka tidak pantas menjadi keluargaku. Jangan sentuh aku. Aku putri keluarga Su. Beraninya kamu mengusirku? Lelucon, rumah ini aslinya milik ibu Nyonya Su. Cepat bawa orang-orangmu pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Beraninya kalian. Lihat siapa yang berani menyentuhku. Kamu. Ayah, kenapa ayah memukulku? Kau masih berani bertanya kenapa? Kalau saja kau tidak menyinggung Li, mana mungkin Li mau berurusan dengan keluarga Su kita. Sekarang lihat, keluarga Su kita bangkrut. Semuanya karena kau. Bukan aku. Pasti perempuan jahat itu Su Xiao. Dia yang menghasut Li Yinchu untuk melawan keluarga Su kita. Masih belum mau mengaku salah. Bagaimana mungkin aku mempunyai anak perempuan sebodoh dirimu? Ayah, ibu, sekarang aku tidak punya apa-apa lagi. Ibu tidak boleh meninggalkanku. Ibu. Renungkanlah baik-baik. Su Xiao, perempuan jahat. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Dokter, bagaimana luka suamiku? Parahkah? Cukup serius. Lukanya dalam, cuaca sedang panas, mudah terinfeksi. Lagi pula, lukanya di tangan kiri. Jika pemulihannya tidak baik, di kemudian hari banyak hal yang harus dilakukan sendiri, akan sulit baginya untuk melakukannya sendiri. Jaga dia baik-baik. Kamu belum makan apa-apa hari ini. Makanlah dulu sedikit. Lenganku terluka, aku tidak bisa makan. Suapi aku. Aku akan mengambilkan obatmu dulu. Ada apa? Jangan pergi. Tidak bisa.
Kamu baru saja terluka dan lukanya begitu parah. Kita tidak bisa melakukan hal seperti itu. Melakukan sesuatu. Satu tangan saja sudah cukup. Itu juga tidak bisa. Kamu baru saja makan, kita tidak bisa melakukan aktivitas berat. Aku sudah kenyang, tapi ada bagian yang belum kenyang. Kali ini, kamu yang mulai ya. Bukankah kemarin dibalut dengan sangat erat? Kok bisa terbuka lagi? Kedepannya dia tidak boleh mengangkat barang berat lagi. Kamu awasi dia. Sudahlah, cepat pergi sana. Oh iya, sebelum lukanya sembuh harus dijaga ya. Aduh, dokter baru saja bilang harus dijaga. Kamu tidak boleh menyentuhku. Kalau begitu aku peluk saja. Pak Li, Nyonya sepertinya belum percaya dengan identitas Anda. Tidak percaya juga tidak apa-apa. Saya tidak ingin mengganggu ketenangan ini. Jika dia tahu identitas saya, mungkin dia akan takut, tidak berani membentak saya seperti ini. Namun, saya lebih suka dia yang sekarang. Hanya saja. Hanya saja apa? Kenapa saya merasa dia mirip dengan orang itu? Pak Li, saya mendapat kabar penolong kita ada di Haicheng. Bagaimana kalau kita terus menyelidiki? Saya juga mendapat kabar. Penolong kita memiliki tanda lahir di pergelangan tangan kirinya dan kebetulan akan mengikuti kompetisi makan besar. Bagaimana kalau kita menyelidiki dari orang-orang ini dulu? Bagus. Saya yakin kita akan segera menemukannya. Pak Li, soal Nyonya, Li Mei sudah mengaku semuanya Li Jingheng adalah dalangnya. Sebarkan jaringnya. Baik. Pak Li, halo. Proyek kami bersifat rahasia. Tidak boleh diketahui orang luar. Mengerti. Perkiraan tingkat keuntungan mencapai 500%. Jadi Ding Seng Group sangat mementingkan acara ini. Setinggi itu yakin? Ding Seng telah melakukan survei di beberapa perusahaan, baru kemudian memilih Li Corp. Jika Tuan Muda Li ragu, maka tidak perlu bekerja sama. Bukan begitu maksud saya. Ayo. Pak Li, minum. Setelah proyek ini selesai, seluruh pasar akan menjadi milik kita. Asal dimulai dengan baik, akan banyak uang masuk ke kantong Li Corp. Grup Ding Seng selalu mengutamakan reputasi. Saya percaya jaminan dari perusahaan Anda. Jadi berapa banyak yang akan diinvestasikan oleh Tuan Muda Li? 30 miliar. 30 miliar. Perusahaan manapun bisa melakukannya. Haicheng tidak perlu memilih Li Corp. Kalau begitu, 50 miliar. Ini kue yang sangat besar. Haicheng seharusnya bisa memonopoli. Tuan Muda Li, mengerti maksud saya? Setidaknya 100 miliar. Saya harus kembali dan bertanya kepada ayah saya. Kalau begitu saya tunggu kabar baik darimu. Ayo, kita rayakan kesuksesan ini sebelumnya. Minum! Ayo, Direktur Li. Direktur Li. Direktur Li. Minum, lanjutkan. Hanya dengan dirimu. Berani minum denganku? Su Xiao Xiao, kau juga berani meremehkanku.
Li Jingheng, apa yang kau lakukan di sini? Xiao Xiao, aku berinvestasi dalam proyek besar. Dan akan segera berhasil. Bukankah kau tidak suka punya anak? Nanti, kau akan menjadi istri keduaku. Mau tidak mau harus melahirkan. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan. Pergi sana. Su Xiao Xiao, apa bagusnya kakakku? Tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Hanya tampangnya yang lumayan. Li Jingheng, sadarlah, aku sekarang adalah kakak iparmu. Lepaskan. Kalau begitu ceraikan Li Yinchu dan kita kembali bersama. Pulanglah kalau kau mabuk. Jangan membuat keributan di sini, lepaskan aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Aku paling benci pria brengsek seumur hidupku. Apa bagusnya dia? Bisakah dia memuaskanmu? Kalau kau berani macam-macam lagi, aku tidak akan sopan padamu. Teriaklah. Semakin keras kau berteriak, semakin aku bersemangat. Jingheng, Yinchu, kenapa kamu keluar? aku baru saja mendengar keributan di luar. Ternyata adikku. Tidak apa-apa. Kamu masuk dan istirahatlah. Aku akan bicara dengannya. Aku akan segera menjadi orang terkaya di Haicheng. Aku tidak mau bicara dengan orang miskin. Dia mabuk, hati-hati ya. Tidak apa-apa. Silakan masuk. Hei. Hei, orang miskin. Apa yang ingin kau katakan? Dasar sampah, tidak berguna. Memukulku. Memukulmu. Pukulan ini untuk Xiao Xiao, karena kau telah menindasnya. Pukulan ini untuk ayah. Usaha Lishi selama 100 tahun hancur di tangan ibumu. Pukulan ini untukku, karena kau berani menginginkan kakak iparmu. Kau pantas mati. Beritahu petugas keamanan, aku punya banyak sampah di sini. Sampah memang seharusnya berada di tempat sampah. Ini di mana? Aku semalam ngapain ya? Kok sakit banget? Zaman sekarang, kok masih ada orang tidur di tempat sampah? Bau banget, iya, pakai jas lagi tidur di tempat sampah. Gila kali ya. Cepetan foto. Posting di medsos. Tanya siapa yang kehilangan orang gila. Jangan difoto, pergi. Jangan difoto, pergi sana. Pak Li Jingheng, Bapak masih mau investasi. Kalau tidak, lebih baik serahkan ke orang lain. Mau. Tunggu. Aku minta dana ke ibuku sekarang. Siapkan kontrak. Singkirkan Li Jingheng. Baik. Bu. Kamu pakai parfum apa? Kok baunya seperti sayuran busuk? Aduh Bu, itu nanti dulu. Aku lagi ada proyek baru. Keuntungannya 500%. Aduh, kamu ini kesambet apa? Proyek apa yang bisa untung? 500%. Proyek baru Dingseng. Grup Dingseng, itu perusahaan terkemuka di Haicheng. Saya sudah lama membujuk Pak Li dari Dingseng. Selama kita punya uang, kita akan segera bekerja sama. Kalau begitu, cepatlah investasikan. Hanya saja uangnya tidak cukup, setidaknya 100 miliar. Aduh, itu bukan uang yang banyak, tinggal transfer saja dari rekening Lishi. Kita kan sudah pernah melakukan ini. Ingat, jangan beritahu ayahmu. Bu, Ibu benar-benar rakus. Ibu memang hebat. Haha. Oh, ini ibu saya, CEO Grup Lishi. Bu, ini Pak Li dari Grup Dingseng. Halo. Silakan duduk. Sudah lama saya mendengar reputasi Bapak akhirnya bisa bertemu langsung. Ah, tidak juga. Saya dengar Pak Li akan menandatangani proyek hari ini. Jadi saya datang untuk mencari tahu. Dengan dukungan Grup Dingseng, Anda bisa tenang dengan proyek Anda.
Ini kontraknya, silakan Anda lihat. Grup Dingsheng, saya tentu saja percaya. Saya hanya ingin tahu, kapan kita bisa mendapatkan keuntungan. Saya jamin dalam 6 bulan pasti bisa. Tuan Lee, jika Anda menunjukkan prestasi yang baik, kakak Anda pasti tidak akan bisa menandingi Anda. Sejujurnya dengan Pak Lee, kakak saya memang sangat mengganggu. Ayah saya masih terus membicarakan untuk membagi harta warisannya kepadanya. Setelah proyek ini berhasil, saya pasti akan mengusirnya ke luar negeri. Hahaha, Pak Lee benar-benar tidak punya hati nurani. Benar-benar orang yang bisa mencapai hal besar. Aduh, cepat tanda tangani. Hahaha, baik. Kalian berdua tunggu saja untuk menerima uangnya. Dengan kata-kata Anda itu, kami merasa tenang. Kalau begitu kami permisi dulu. Silakan Bu, Pak. Bos, berhasil. Ikan sudah masuk, saatnya menjaring. Tiba-tiba memanggil saya dan ibu untuk rapat dewan, ada apa? Ada yang melaporkan Anda menggelapkan dana publik menyebabkan arus kas perusahaan terputus, semua proyek terhenti. Pak Lee, itu bukan uang pribadi Anda. Uang Lee Corp adalah milik setiap pemegang saham. Anda harus menutupi lubang ini hari ini. Kami akan melupakan masa lalu. Kalau tidak, tunggu saja di pengadilan. Apakah kalian punya bukti? Saya dan ibu saya sedang sibuk. Saya yang melaporkannya. Saya sudah mengirimkan aliran penggelapan kepada para direktur. Kau berani mengkhianatiku? Kau cari mati. Karena kalian semua sudah tahu, maka saya akan jujur kepada kalian. Uang proyek saya gunakan untuk bekerja sama dengan Dingsheng Group. Nanti kalau sudah untung, kalian semua akan mendapat bagian. Jumlah sebesar ini, bisakah menghasilkan untung? Kerja sama dengan Dingsheng tidak akan pernah rugi. Untuk berjaga-jaga, kalian harus meminta orang dari Haicheng untuk menjadi saksi. Telepon Pak Lee. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif. Loh, Pak Lee tidak menjawab teleponnya. Tidak menjawab telepon berarti ada yang tidak beres. 100 miliar rupiah hilang, Lee Corp kita akan hancur. Orang-orang dari Dingsheng akan segera tiba. Kalian tunggu saja. Dasar pengkhianat, aku akan menghabisimu hari ini. Pak Lee, akhirnya Anda datang. Pak Lee, Anda, kenapa Anda bersama Lee Yinchu? Kalian berkomplot. Asisten kecil itu orangku. Kalau saja kau tidak serakah, bagaimana mungkin kau bisa tertipu olehku? Kau yang menjebakku? Sialan. Li Jingheng, kembalikan uang kami. Lee Corp akan hancur di tanganmu. Siapa suruh kau menyinggung Lee Yinchu? Pertengkaran kalian bersaudara. Jangan sampai melibatkan kami juga. Jika aku bisa mengendalikan Lee Corp, kontrak ini bisa dibatalkan. 100 miliar rupiah Lee Corp tidak akan kuambil sepeser pun. Bisa dikembalikan seperti semula. Lee Yinchu, apa kau serius? Tentu saja. Kau yang menjebakku, jadi kau selama ini menipu kami? Saya tidak membohongi kalian. Apakah saya masih bisa hidup? Kalian selalu mempersulit dan menekan saya. Jika saya tidak berpura-pura gila dan melewati semua penderitaan ini, mungkin sekarang saya bahkan tidak punya nyawa lagi. Kalau begitu, Lee Yinchu, bukankah Anda harus segera menjabat? Jangan lupa saudara-saudara, dialah yang pertama kali membohongi saya. Kita tuntut dia, kita tetap bisa mendapatkan uangnya kembali. Li Jingheng, apakah Anda belum mengerti siapa yang ada di depan Anda sekarang? Apa maksudmu dengan perkataan itu? Izinkan saya memperkenalkan diri, saya adalah asisten utama CEO Grup Dingsheng.
Saya setia kepada penguasa grup Dingseng, Bapak Li, yaitu putra tertua keluarga Li, kakak Anda, Bapak Li Yinchu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Selama bertahun-tahun di luar negeri, saya memang tidak menganggur. Grup Dingseng memang saya sendiri yang mendirikannya. Tidak disangka, CEO Li yang misterius itu adalah Li Yinchu. Apa yang perlu ditakuti? Keluarga Li akan menjadi milik Hai Cheng. Maka kita akan menjadi perusahaan terbesar di dunia. Li Yinchu, kau si pengecut licik dan keji. Tidak disangka setelah tidak bertemu kakak selama bertahun-tahun, dia tumbuh secepat ini. Tapi kalau masalah ini sampai ke bapak, saya juga memiliki hak waris keluarga Li. Anda tidak bisa mengusir saya. Sabarlah dulu. Yinchu, saya minta maaf padamu. Kita harus berakhlak. Apakah kamu ingin membinasakan saudara-saudaramu sepenuhnya? Jika ingin bermain, kamu akan berakhir lebih parah. Baiklah. Kalau begitu, kamu mulailah dari tingkat dasar grup Li dan terima penyelidikan internal. Li Yinchu benar-benar orang yang profesional. Tidak balas dendam setelah bertahun-tahun tertindas, sungguh berhati lapang. Maka perusahaan setelah ini akan bergantung pada Li Yinchu. Xiao Xiao akan segera datang. Saya pergi dulu. Selanjutnya, masalah ini saya serahkan pada Anda. Baik, Tuan. Li Yinchu, aku tidak menyangka kau menyembunyikannya sedalam ini. Bahkan aku pun kau tipu. Xiao Xiao Xiao, dengarkan penjelasanku. Aku tidak ingin mendengarmu bicara. Bukan, Xiao Xiao. Xiao Xiao. Aku melakukan ini karena terpaksa. 3 tahun lalu, seseorang mencoba mencelakaiku dengan membakar rumah. Aku melakukan ini untuk membuat pelaku lengah. Jadi aku terpaksa berpura-pura menyedihkan. Lalu kenapa sekarang kau tidak berpura-pura lagi? Bukankah sudah ketahuan olehmu? Ya, jika aku tidak menemukannya, kau pasti akan terus berpura-pura. Aku bahkan berpikir, setelah memenangkan hadiah dari kompetisi makan besar, aku akan menghidupimu dan membeli rumah yang lebih besar untuk kita. Sepertinya gubuk kecilku tidak bisa menampung orang besar sepertimu. Bukan seperti itu. Dimanapun kau berada, disitulah rumahku. Lalu siapa lagi yang tahu kalau engkau orang terkaya? Asisten Li. Dia tahu, tapi aku tidak. Lebih baik kau menikah dengannya saja. Aduh. Hei, tunggu aku. Apakah ada Nona Xiao Xiao di sini? Saya. Ada apa? Ada apa denganku? Ya ampun, ini adalah koleksi langka dari Hermes. Hanya ada 2 di dunia. Satu lagi ada di tangan Ratu Eropa. Aku pernah melihat kalung itu di berita. Totalnya 10 karat. Diukir dari berlian mentah Afrika. Dilelang seharga 200 miliar rupiah. Dan juga mobil sport Ferrari. Di industri kuliner, mungkin hanya ada 1 di dunia. Nona Su, ini semua adalah hadiah permintaan maaf eksklusif yang dibuat khusus oleh suamimu untukmu. Manajer Su benar-benar beruntung. Suaminya sangat memanjakannya. Aku tidak mau. Siapa yang membelinya? Kembalikan saja padanya. Astaga, benar-benar yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Kumohon, berikan saja padaku. Nyonya, jangan persulit kami, para pekerja. Mohon tanda tangan di sini. Baiklah. Hanya dengan ini kau pikir aku akan memaafkanmu? Li Yinchu, kau terlalu meremehkanku. Ini semua aku pilih satu persatu untuk Tuan Li semalaman suntuk. Bagaimana bisa dibuang begitu saja? Meskipun aku bekerja seumur hidupku, aku tetap tidak akan mampu membeli satu pun. Kau tidak mau, aku mau. Tuan Li, lama tidak bertemu. Pak Li, lama tidak bertemu. Ya. Nyonya, saya hanya asisten khusus yang tidak punya uang dan kekuasaan. Anda jangan memecat saya. Mana berani saya? Saya ini orang luar, Anda yang orang dalam. Bukan. Saya ini siapa?
Aduh, Nyonya, Anda sebenarnya marah karena apa? Saya istrinya. Saya tentu saja berharap kita bisa saling jujur, saling percaya. Pak Lee tidak ingin Anda terluka. Anda memberinya sebuah rumah, dia tidak ingin hal-hal gelap itu mencemari dunia kalian berdua. Dia benar-benar berpikir begitu. Pak Lee adalah dewa perang bisnis, tidak ada yang berani mendekatinya. Setelah Anda bersamanya, dia baru menjadi lembut. Nyonya, Anda benar-benar tidak bisa meragukan cinta Pak Lee kepada Anda. Lee Yin-chu. Xiao. Hal-hal sebelumnya memang salahku. Aku harap kamu bisa memberiku kesempatan lagi, biar aku menebusnya. Kedepannya, aku pasti tidak akan membuatmu marah lagi. Xiao. Aku mencintaimu. Lee Yin-chu, kamu nanti tidak boleh membohongiku. Aku janji. Pak Lee, Anu, final lomba makan besar, Anda masih pergi. Omong kosong. Lomba istriku. Tentu saja aku harus pergi. Bukankah peraturannya harus ada 3 juri? Kenapa hari ini hanya ada 2? Lee, tidak kusangka. Kamu juga akan ikut kompetisi makan besar tahun ini. Lee, apakah dia hebat? Cih, sungguh tidak tahu apa-apa. Bahkan tidak kenal Lee. Lee, dijuluki mikrofon emas. Keputusannya sebagai juri, selalu yang paling meyakinkan. Tidak ada hubungannya dengan kompetisi makan besar. Lagi pula kelihatannya juga tidak terlalu hebat. Kamu, berani-beraninya menghina juri. Kukira, kamu tidak menghormati kompetisi makan besar. Tidak boleh jujur. Kamu? Sudahlah. Kalian semua adalah peserta unggulan yang akan memperebutkan juara tahun ini. Siapapun yang menang, persahabatan yang utama. Yang satunya lagi, kelihatannya juga orang tua yang biasa saja. Norak, ini juri Cheng yang sangat terkenal. Juara 3 tahun berturut-turut di final kompetisi makan besar. Dan setiap tahun diundang untuk menjadi juri di final kompetisi makan besar. Dia adalah juri yang paling berwibawa di Hai Cheng. Xiaokui, kenapa kamu di sini hari ini? Sampah sepertimu yang bahkan tidak bisa membedakan orang saja bisa ikut final. Kenapa aku tidak bisa? Kau? Berani-beraninya kau mengejek kemampuanku? Kalau kau sehebat itu, waktu kompetisi melawan orang Amerika dulu, kenapa kau tidak muncul? Aku hanya menyembunyikan kekuatanku saja. Orang tidak berguna seperti itu, tidak pantas untuk kulawan. Dan kau, Su Xiao. Hari ini kau hanya pelengkap saja. Juara finalnya, pasti aku. Kau pikir dengan mengatakan semua ini bisa menggangguku? Kau begitu takut aku mengalahkanmu? Keterlaluan. Kompetisi makan besar jika hanya soal tak dan mengenal juri. Lalu apa perlunya diadakan? Yo, membelanya sekali ya. Kenapa kau tidak ikut lomba saja? Kau. Berapapun banyaknya taktik, apa gunanya? Tahun ini di kompetisi makan besar, aku tetap akan menang. Para pemimpin yang terhormat, para tamu yang terhormat, selamat datang di kompetisi makan besar ke-18. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan tamu istimewa hari ini, juara kompetisi kita tahun lalu, Zhang Kuang. Baik, aturan kompetisi kita kali ini juga sangat sederhana. Dalam 5 menit, siapa yang makan paling banyak, dia yang akan menang. Hari ini kita makan nasi. 3 kontestan, sudah siap? Siap, mulai. Seperti yang diprediksi juara tahun lalu, Zhang Kuang masih makan dengan sangat cepat, dengan cepat menghabiskan 1 ember. Dari mantan Michelin, Shen Xiaokui mengejar dengan ketat. Yang menarik perhatian, tahun ini ada seorang gadis imut yang bertubuh mungil mengikuti kompetisi. Dia ternyata dari ketiga peserta yang makan paling cepat. Tepuk tangan untuknya. Mereka makannya cepat sekali. Gadis kecil ini kok bisa makan sebanyak itu? Makan banyak tapi tidak gemuk, iri banget. Kompetisi berlangsung sangat ketat. Tersisa 30 detik terakhir. Shen Xiaokui mengejar, sementara memimpin. Su Xiao di posisi kedua. Juara tahun lalu, Zhang Kuang, ternyata di posisi ketiga. Bos, saya sudah melihat berkas Shen Xiaokui. Dia sama sekali tidak memenuhi standar penilaian pemakan besar. Bagaimana bisa? Suruh orang untuk menyelidikinya. Juri Lee dan Shen Xiaokui. Baik.
2, 1. Waktu habis. Sikap Shen Xiaokui tidak terlihat seperti orang yang bisa makan banyak. Bagaimana mungkin secepat ini? Shen Xiaokui, kau berpura-pura makan. Apakah penting asli atau palsu? Caranya tidak penting. Yang penting menang. Tolong aku. Tolong aku. Di lengannya, bagaimana bisa ada tanda lahir ini juga? Bagaimana bisa sama dengan 3 tahun lalu? Wanita di bioskop itu posisinya sama. Shen Xiaokui mengungguli Su Xiaoxiao 3 detik. Shen Xiaokui. Tunggu sebentar. Setelah diselidiki, ember nasi Nona Shen memiliki lapisan ganda. Tidak memenuhi standar kompetisi. Orang yang tidak tahu malu, berani-beraninya berpura-pura makan. Diskualifikasi dari kompetisi. Bukan aku. Aku tidak. Setelah diverifikasi, wasit Lee selama pertandingan menerima suap dari Nona Shen. Silakan kalian berdua ikut kami. Aku tidak menerima uang. Aku benar-benar tidak menerima uang. Aduh, jangan, bukan. Tuan Lee, aku salah. Aku tidak akan berani lagi. Pak Lee, beri aku satu kesempatan lagi, ya, Pak Lee. Su Xiaoxiao, wanita jahat, aku akan terus menghantuimu dan tidak akan melepaskanmu. Lel, tidak dengar, kutukanmu berbalik padamu. Selamat, Su. Menang dengan selisih 3 detik. Saya mengaku kalah. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Su Xiaoxiao, kita akan bertemu lagi. Sangat luar biasa. Kompetisi makan besar ke-18 kita secara resmi berakhir. Su Xiaoxiao menjadi juaranya. Hadiahnya 1 miliar rupiah. Raja makan besar. Mari kita undang Pak Lee untuk memberikan penghargaan. Raja makan besar. Setelah tidur denganku, kamu harus bertanggung jawab padaku. Mulai sekarang, jauhi pria lain ya. Kenapa? Masih marah? Demi pengakuan kesalahanku. Maafkan aku. Lihat saja kelakuanmu nanti. Baiklah, sayang. Mulai sekarang, aku pasti akan berperilaku baik. Oh, iya. Bekas luka di lenganmu. Cium. Cium dong. Kamu mau kemana? Shan, kenapa kau? Xiao, kau baik-baik saja, Xiao. Aku baik-baik saja. Lepaskan kami. Lepaskan. Benar-benar sepasang pasangan yang malang. Belum baikan sudah mau mati. Tapi tidak apa-apa. Kalian bisa jadi suami istri di alam baka, lumayan juga. Su Shan, kenapa kau melakukan ini? Karena aku membencimu. Aku membenci semua yang kau miliki. Apa yang kau lakukan ini melanggar hukum. Li Shi dan orang-orang Dingseng tidak akan melepaskanmu. Hahaha. Aku sudah melakukan hal seperti ini. Apa masih takut dengan ini? Tunggu saja saat api ini membesar. Kalian berdua mungkin akan menjadi abu. Kau lepaskan Xiao. Hal ini tidak ada hubungannya dengan dia. Yinchu, aku benar-benar tidak tahu kau ini benar-benar bodoh atau polos. Susah payah mencari orang sekian lama ternyata ada di sisimu, kau bahkan tidak tahu. Tapi untungnya, kalau bukan begini, aku juga tidak akan punya kesempatan. Apa maksudmu? Kembalikan cincin saya. Su Xiao, cincin ini benar milikmu? Iya. 3 tahun lalu, apakah kamu juga mengalami kebakaran? 3 tahun lalu saya mengalami kebakaran, tapi banyak hal yang saya tidak ingat. Kalian pergi ke bawah,
untuk membahasnya lagi. Li Yinchu, jangan tidur. Bangunlah. Li Yinchu. Bangun, siapa namamu? Nama saya Li Yinchu. Nama saya Su Xiao. Kamu, kakimu masih bisa digerakkan. Sepertinya tidak bisa. Jangan khawatir, sebentar lagi pasti akan ada orang yang menyelamatkan kita. Bagaimana jika tidak ada yang datang menyelamatkan kita? Ini cincin yang ibu saya tinggalkan untuk saya, itu telah melindungi saya sejak lama. Sekarang itu pasti bisa melindungimu. Kamu harus bertahan, kita tidak akan kenapa-kenapa. Maksudmu, dia amnesia. Ya, kedua pasien yang dibawa ke sini. Kehilangan ingatan mereka tentang kebakaran itu. Aku ingat. 3 tahun lalu, ia melindungimu. Sekarang, ia juga bisa. Li Yinchu, kau tidak akan mati. Bodoh. Kita akan baik-baik saja. Di sini. Pak Li. Cepat. Pergi, tangkap Su Shanshan. Jangan biarkan dia lari. Kejar. Di sana, cepat kejar. Jangan lari. Cepat. Semua ini karena suruhan Li Jingheng dan Wang Xia. Kumohon, lepaskan aku. Apalagi yang kau ketahui? 3 tahun. Pasca kebakaran besar 3 tahun lalu. Mereka adalah dalangnya. Tangkap dia. Mereka adalah otaknya. Tangkap mereka. Kalian semua tidak akan lolos. Kumohon lepaskan aku. Aku benar-benar tahu aku salah. Aku menyesal. Katakan saja semuanya. Kepada pihak berwajib. Lepaskan aku. Pergi, tangkap Li Jingheng. Bawa dia kepadaku. Baik. Ayah, kali ini kau harus membantuku, kalau tidak Li Yinchu akan memasukkanku ke penjara. Ayah, kumohon bantu aku. Kenapa kau melakukan ini? Dia saudaramu sendiri. Aku kan sudah menyesal. Ayah, bantulah aku. Ayah. Kalau sudah begini, untuk apa? Kau benar-benar menelepon polisi. Apa aku ini anak kandungmu? Hanya jika kau masuk penjara, Li Yinchu baru akan melepaskanmu. Aku tidak percaya. Kau penipu. Dulu, kau yang bersikeras agar Li Yinchu menjadi pewaris, makanya aku menyerangnya. Hanya karena perusahaan, Li. Kau sampai tega mengabaikan hubungan darah, kau sampai tega membakar saudaramu sendiri. Semua usahaku selama ini hanya untuk apa yang kau sebut perusahaan, Li. Sepanjang hidupku, aku selalu patuh hukum. Tidak terduga. Mendidikmu menjadi seorang pembunuh. Ini bukan salah orang lain. Ini semua akibat ketidakadilanmu. Kaulah pembunuh Yinchu. Anak durhaka. Aku tidak akan membantumu. Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Anak durhaka, apa yang kau lakukan? Orang tua, jika kamu tidak mau menurut dengan baik, maka jangan salahkan aku jika aku akan memperlakukanmu dengan kasar. Sebenarnya apa yang ingin kau lakukan? Katakan, jika Yinchu tahu kau dalam masalah, akankah dia datang menyelamatkanmu? Yinchu tidak sepertimu. Dia pasti akan datang menyelamatkanku. Oh, begitukah? Kalau begitu katakan, apakah dia akan bersedia mengorbankan nyawanya demi nyawa tuamu? Anak durhaka, kau berani membunuh ayahmu sendiri. Aku tidak hanya membunuh ayahku, aku juga akan membunuh kakakku. Ayah, dengarkan saja ibu.
Bagaimanapun juga, dia adalah anakmu. Bukankah sama saja menyelamatkan salah satu dari kami? Aku tidak mengakui kau sebagai anakku. Sekarang ingin memutuskan hubungan ayah dan anak sudah terlambat. Sebenarnya apa yang kau inginkan? Serahkan kode brankas dan kunci akses tertinggi bank itu. Asalkan kamu mau menyerahkannya. Aku tidak akan mengganggu Yinchu, dan aku juga akan melepaskanmu. Bagaimana kamu akan pergi nanti? Kalau begitu, tidak perlu repot-repot. Cepat katakan, di mana brankasnya? Orang tua. Aku sudah mengikutimu selama beberapa dekade. Masak aku tidak tahu berapa banyak tabunganmu? Bu, jangan bertele-tele. Dengan waktu ini kita bisa kabur ke bandara. Cepat katakan. Di ruang belajar sebelah. Li Yinchu mungkin sudah mendengar apa yang terjadi di sini. Ke rumah keluarga, dia pasti akan menemui ayah. Katakan sandinya. Sudah lama tidak membuka brankas. Saya agak lupa sandinya. Jangan main-main. Katakan atau tidak. Jing Heng, pikirkan lagi. Semuanya belum sampai ke tahap itu. Jika kau membuka brankas itu, maka semuanya akan benar-benar hancur. Aku sudah muak. Selama bertahun-tahun kau memperlakukanku seperti anjing. Apa masih perlu kupikirkan? Kau ingin melihatku diinjak-injak oleh Li Yinchu. Tapi, jika kau memindahkan aset ke luar negeri, apakah semuanya akan selesai? Kenapa tidak? Aku sangat ingin tidak pernah melihat kalian lagi. Aku sangat ingin kalian semua mati. Aku akan bicara untukmu. Jing Heng, kau tidak akan melakukan hal sekejam itu. Jangan banyak bicara. Cepat katakan sandinya. Kalian berdua adalah akar dari Li Corp. Jika kau mengambil sandinya, Li Corp akan runtuh. Sekarang, mana sempat memikirkan itu? Katakan atau tidak? Coba tanggal lahir ibumu. Lalu, coba tanggal lahirku. Kenapa masih salah? Ada apa? Pokoknya, tanggal lahir siapa kalian? Coba satu persatu. Orang tua ini mengulur waktu. Kau pikir aku tidak berani membunuhmu? Hentikan. Bebaskan ayah. Aku akan mengembalikan ibumu padamu. Li Yinchu, kau gila. Kau pikir aku akan peduli dengan hidup dan matinya beban? Nah, ibu melakukan semua ini demi kamu. Kau tidak bisa meninggalkan ibu, tidak peduli apapun. Ibu tetaplah di dalam negeri. Tunggu aku aman, lalu aku akan menjemput ibu. Kau kejam sekali. Ding Sheng dan Li Xi, aku bisa memberikan keduanya padamu. Kesehatan ayah buruk, bebaskan dia. Apapun yang kau inginkan, aku bisa menyetujuinya. Sungguh kasih sayang ayah dan anak yang menyentuh. Li Yinchu, jika bukan karena kau merampas semua milikku, bagaimana mungkin aku melakukan hal ini? Apa yang telah kurampas darimu? Kasih sayang ayahku, perusahaanku, semua milikku. Semuanya karena kehadiranmu hancur berantakan. Tenanglah, aku datang ke sini. Aku ingin mengembalikan grup kepadamu. Lagi pula, cinta ayah padamu tidak pernah hilang. Dan lagi, aku kakakmu. Kaulah yang merampas segalanya dariku. Omong kosong, memberikan semua cinta padamu. Bagaimana aku bisa kembali ke Li Xi? Apapun yang kau inginkan, aku bisa memberikannya padamu. Tenanglah, lepaskan ayah. Aku ingin kalian semua mati. Aku melihatmu dan orang tua ini bercanda, membuatku muak. Aku ingin kalian semua mati bersamaku. Yinchu. Hati-hati. Xiao Xiao. Su Xiao Xiao. Su Xiao Xiao, kamu baik-baik saja. Su Xiao Xiao, telepon ambulans. Li Yinchu, melihat orang yang kamu cintai mati di depanmu, apakah sangat menyakitkan? Jika sesuatu terjadi padanya, kamu juga tidak akan mati dengan tenang. Kenapa ambulansnya belum datang? Sudah dalam perjalanan. Tidak. Mereka terlalu lambat. Kamu pergi ke depan untuk membuka jalan. Kita pergi sendiri. Baik, Pak. Su Xiao Xiao, kita kali ini akhirnya bertemu kembali. Aku tidak boleh kehilanganmu. Su Xiao Xiao, pegang cincin ini. Kali ini pasti akan melindungimu. Kamu harus keluar hidup-hidup.
Aku menunggumu di luar. Su Xiao, kamu harus keluar hidup-hidup. Su Xiao, aku mencintaimu. Pak Li, Li Jingheng dan ayahnya telah dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Mereka tidak akan pernah keluar seumur hidup mereka. Kirim beberapa orang lagi setiap hari, pukuli mereka beberapa kali lagi. Dokter, bagaimana keadaannya? Pasien sudah berhasil diselamatkan. Untung tak dapat diraih, malang tak dapat ditolak. Bagus, syukurlah. Jangan. Suami, tolong aku. Jangan takut, suamimu ada di sini. Aku tadi bermimpi, aku jatuh dari tebing, tapi kamu tidak peduli denganku. Aku takut. Bagaimana jika nanti kamu tidak mencintaiku lagi? Aku, Li Yinchu, bersumpah, seumur hidupku hanya mencintai Su Xiao seorang. Jika aku melanggarnya, aku akan hancur dan sengsara. Jangan bicara begitu. Aku percaya padamu. Aku, Li Yinchu, seumur hidupku hanya mengakui Su Xiao sebagai istriku. Aku juga hanya mengakui kamu seorang. Sudahlah, kamu masih sakit. Istirahatlah dulu. Aku ingin kamu menemaniku. Baiklah, tapi kamu tidak boleh menggodaku. Aku tidak menggodamu. Sayang, berbaringlah. Ibu, akhirnya aku menemukan orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Sini. Panas. Aku minum sendiri saja. Tidak bisa. Dokter bilang kamu hamil, jadi harus istirahat yang cukup. Buka mulutmu. Sayang, kapan kamu akan memberiku status yang jelas? Aku ingin semua orang di Haicheng tahu siapa sebenarnya istriku, Li Yinchu. Lihat saja nanti, siapa yang berani mengganggumu lagi. Aduh, aku baru saja hamil. Kalau mengumumkan hubungan kita sekarang, pasti banyak orang di perusahaan yang akan membicarakannya. Bagaimana kalau kita tunggu saja dulu? Akan kulihat siapa yang berani. Setidaknya kita harus mengambil foto pernikahan dulu kan? Kita gantung di rumah, agar semua orang tahu siapa pemiliknya. Baiklah. Gaun pengantin haute couture senilai 200 juta rupiah ini terlihat sangat gemilang saat dipakai oleh nyonya. Istriku sungguh cantik. Kapan kita bisa mengumumkan ini ke publik? Aduh, tunggu sebentar lagi ya. Ayo, kita pergi berfoto dulu. Baiklah. Tuan Li, jangan khawatir, besok foto pernikahan akan dikirimkan ke rumah Anda. Baik, nanti kirimkan aku salinan pribadi foto pernikahan yang diambil hari ini. Baik. Barang yang kuminta kau siapkan sudah siap. Tenang saja Pak Bos, besok pasti sesuai keinginan Anda. Presdir benar-benar jago akting. Selama 1 tahun ini, pekerjaan kalian semua sudah diselesaikan dengan sangat baik. Di tahun yang baru, kita akan meningkatkan ekspansi ke pasar luar negeri. Ini laporan pasar luar negeri beberapa tahun terakhir. Apakah wanita di atas itu istri Pak Li? Tapi, istri Pak Li terlihat familiar ya. Sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat. Xiao, apa aku salah lihat? Kenapa kau ada di foto pernikahan Presdir? Iya, kok aku bisa ada di sana? Mungkin hanya mirip saja. Maaf, semuanya. Asisten Li, ada kesalahan dalam pekerjaan. Cepat matikan. Baik, Pak. Oh, belum dimatikan juga. Kenapa belum dimatikan? Tidak terlihat ya. Pak Li, biasanya orang yang begitu dingin dan acuh tak acuh juga bisa tertawa selembut ini. Pak Li dan istrinya sangat mesra ya. Xiao, kamu jangan pura-pura lagi. Ini kamu adalah istri Pak Li. Gawat.
Karena sudah begini, maka aku tidak akan menyembunyikannya lagi. Aku adalah suami Xiao Xiao. Selamat Pak Li. Semoga Presiden dan istri Presiden berbahagia selamanya. Salah. Kalian salah bicara. Ada apa? Apakah Xiao Xiao ini bukan istri Pak Li? Ini alur. Drama macam apa lagi nih? Sebenarnya, Xiao Xiao lah grup Li pemegang saham pengendali sebenarnya. Kalian seharusnya memanggilnya Busu dan memanggilku suami Busu. Selamat Busu. Semoga Busu dan suami berbahagia sampai tua, segera dikaruniai anak. Sebenarnya kamu tidak perlu melakukan ini. Hanya jaminan lisan, bagaimana bisa? Aku ingin membuatmu benar-benar tenang. Kedepannya, kamu adalah bos besar dengan kekayaan triliunan. Aku adalah karyawan kecilmu. Kamu tidak boleh meninggalkanku. Tergantung penampilanmu.